Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi yang wabarakatuh. sebelumnya yang terhormat Bapak Zainal Alamsyah selaku dosen mata kuliah Big Data, saya dan rekan saya akan mempresentasikan langkah-langkah atau hasil tugas proyek ya, tentang menganalisis data, yaitu dengan tema analisis data transaksi menggunakan Hadoop MapReduce. Anggota kelompok ini ada saya sendiri, Neng Sapitri, Regal Nugraha, Raja Aditya, Muhammad Ibn Mutafakir, dan Lilis. Sebelumnya, teknologi big data itu seperti Hadoop merupakan salah satu fondasi utama dalam pengelolaan data di era digital saat ini. Tujuan dari tugas proyek ini yaitu untuk mengolah dan menganalisis data transaksi dalam skala besar secara efisien melalui pendekatan pemrograman terdistribusi yakni MapReduce. Dalam prosesnya, kami memanfaatkan beberapa perangkat pendukung yaitu HDVS sebagai sistem penyimpanan, Python untuk penulisan skrip, serta Excel untuk keperluan visualisasi data. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan mulai dari instalasi Hadoop, pemindahan data dari sistem operasi Windows ke Ubuntu, pemrosesan data menggunakan MapReduce, hingga penyajian visualisasi data yang informatif dan menarik. Eh, Langsung saja ke langkah awal yaitu dimulai dengan layanan inti Hadoop yaitu ADVS, Hadoop Distributed File System, dan Yet Another Resource Negotiator. Kedua komponen ini penting karena menjadi fondasi dari proses penyimpanan dan pengolahan data dalam arsitektur Hadoop. Dijalankan menggunakan dua perintah. Yang pertama, start strip dvs.sh ini mengaktifkan 6 node dan data node yang berfungsi menyimpan file secara terdistribusi di sistem. Yang kedua, star strip yarn.sh ini menjalankan resource manager dan node manager yang bertugas mengatur resource atau sumber daya komputasi yang digunakan dalam proses MapReduce. Setelah kedua perintah ini dijalankan, dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa komponen Hadoop ini aktif dan berjalan dengan baik, yaitu dengan perintah JPS. Perintah ini penting karena jika terjadi kesalahan pada komponen, maka seluruh proses analisis akan mengalami kegagalan. Maka untuk memastikan sistem dalam keadaan stabil, perlu langkah yang sangat penting untuk dilakukan agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Next. Ini contohnya seperti yang saya jelaskan di atas. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah Hadoop aktif, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu memindahkan data transaksi dari Windows ke Ubuntu, kemudian mengunggahnya ke Hadoop File System. Proses memindahkan dan mengunggah data yaitu pertama, file data underscore transaksi.txt yang sudah disiapkan sebelumnya disalin dari Windows ke directory home di Ubuntu menggunakan perintah cp. Perintah ini untuk memastikan apakah file sudah berhasil dipindahkan dengan menggunakan lshome. Setelah itu, file tersedia di Ubuntu, maka kami buat folder tujuan di HDFS dengan HDFS, DFS, mkdir, mainspace, /user, /hadoop, /input. Kemudian file kami unggah ke HDFS menggunakan HDFS, DFS, mainput, data underscore txt /user /hadoop /input, lalu dicek keberhasilannya dengan hdfs dfs main ls /user /hadoop /input. Langkah-langkah di terminalnya kurang lebih seperti ini. Perintah cp mnt /user /nugraha /download data transaksi.txt ini awalnya filenya ada di dalam folder download user Nugraha. Lalu untuk dipindahkan ke Ubuntu. Lalu kita cek dengan ls home apakah di home Ubuntunya sudah ada filenya atau belum. Dapat kita lihat datanya data underscore transaksi.txt-nya sudah ada dengan beberapa kebutuhan lainnya seperti input.csv, mapper output, dan reducer output. Lalu kita buat Hadoop inputnya. Setelah itu kita buat Hadoop outputnya. Lalu lalu kita cek lagi dengan HDFS, DFS, main ls /user /hadoop /input, maka outputnya akan ditemukan satu item, yaitu data underscore transaksi. Program mapper untuk pemrosesan awal data. Setelah data berhasil diunggah ke HDFS, langkah berikutnya adalah membuat program mapper sebagai komponen awal dalam proses MapReduce. Mapper ini berfungsi membaca setiap baris data transaksi dan menghasilkan output awal untuk diproses oleh reducer. Program ini ditulis dalam file Python menggunakan text editor di terminal. Penulisan script harus sesuai dengan struktur data agar dapat mengelompokkan transaksi berdasarkan nama item. Setelah file
Setelah file selesai dan disimpan, tahapan selanjutnya adalah membuat program reducer untuk menghitung dan menganalisis hasil mapper. Tahap ini menjadi fondasi penting bagi kelancaran proses analisis data selanjutnya. Langkah-langkahnya untuk membuat program mapper untuk mengenal data yaitu dengan nanomapper.py yang isinya seperti yang di screenshot pada foto ini ada import AES, for line in ACS.stdin part line split in line part sama dengan 3 item unknown part print app item temon ini adalah program dalam mapper PY-nya untuk mengeksekusi data transaksi tadi. Eh, Proses agregasi data menggunakan reducer. Tahap selanjutnya adalah membuat program reducer yang berfungsi mengolah output dari mapper, seperti menjumlahkan total penjualan dan menghitung jumlah transaksi per item. Reducer menerima data dalam bentuk pasangan kunci atau item dan nilai jumlah transaksi dan penjualan, lalu mengolahnya menjadi informasi yang lebih bermakna untuk analisis. Setelah program reducer selesai dan diuji, komponen mapper dan reducer siap dijalankan dalam proses map reducer untuk memastikan data dapat dianalisis secara efektif dan akurat. Berikut implementasi membuat program mapper untuk pemrosesan data awal. Menjalankan MapReduce untuk analisis data. Setelah menyelesaikan program mapper dan reducer, langkah berikutnya adalah menjalankan proses MapReducer menggunakan Hadoop dan streaming. Jalankan MapReduce dengan perintah berikut, yaitu Hadoop jar slash user slash library slash Hadoop MapReduce slash Hadoop streaming dot jar slash. Kemudian input slash user slash Hadoop slash input slash data transaksi txt slash. Kemudian output slash user slash Hadoop slash output slash transaksi output slash. Selanjutnya mapper dot py slash. Dan yang terakhir reducer dot py. Input Input berasal dari file data yang telah diunggah ke HDFS, sementara output disimpan di kategori mapper memproses data awal, sedangkan reducer menghitung total penjualan dan jumlah transaksi per item. Proses ini berjalan di cluster Hadoop, di mana data dibagi menjadi bagian kecil dan diproses secara paralel. Setelah selesai, hasil dapat ditemukan di kategori output yang telah ditentukan. Berikut implementasi menjalankan proses MapReduce untuk analisis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melihat hasil analisis dari proses MapReduce. Setelah proses MapReduce dijalankan melalui Hadoop Streaming, output dari reducer yang berisi total penjualan dan jumlah transaksi per item menjadi hasil akhirnya. Untuk melihat hasilnya, gunakan perintah hdfs dfs chat slash user slash hadoop slash output slash part 00000. Perintah ini menampilkan data yang telah dianalisis oleh sistem dengan setiap baris menunjukkan nama item, total penjualan, dan jumlah transaksi. Hal ini juga digunakan untuk memverifikasi apakah program berjalan sesuai logika. Jika ada kesalahan, debugging dapat dilakukan pada kode mapper atau reducer. Tahap ini menandai awal proses analisis di mana data mentah telah diubah menjadi informasi yang siap digunakan untuk visualisasi selanjutnya. Untuk melihat hasilnya di kode terminalnya seperti ini. Menyimpan output dan mengubah ke format CSV. Langkah selanjutnya adalah menyimpan output tersebut ke dalam file lokal agar bisa diolah lebih lanjut. Pada langkah pertama dalam proses ini adalah menyalin data dari sistem Hadoop ke sistem file lokal dengan menggunakan perintah hdfs dfs chat slash user slash hadoop slash output slash spark 00000 hasil penjualan txt. Perintah ini akan mengambil isi file hasil MapReduce dari HDFS dan menyimpannya sebagai file teks di sistem lokal. Tepatnya bernama hasil penjualan txt. Format sebelumnya yang masih menggunakan tab atau spasi maka diubah formatnya agar sesuai dengan format CSV, yaitu dipisahkan dengan koma.
Kami menggunakan perintah AWK di terminal Linux untuk membantu mengganti pemisah antar kolom dengan tanda koma. Contohnya seperti sini. Setelah file berhasil dikonversi menjadi CSV, file tersebut sudah siap dibuka di Microsoft Excel atau Google Sheet untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk di terminalnya akan seperti di gambar ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibda. Selanjutnya mengubah data file CSV dibuka di Microsoft Excel untuk mengelola lanjutan seperti memisahkan kolom, menambahkan header, dan membuat grafik. Visualisasi menggunakan grafik, batang, atau bar chart untuk menampilkan perbandingan total penjualan dan jumlah transaksi per item. Grafik ini memudahkan dalam mengidentifikasi item dengan penjualan tertinggi, frekuensi pembelian, serta performa produk secara keseluruhan. Visualisasi tidak hanya memperjelas informasi dari data mentah, tetapi juga mempermudah penyimpanan hasil analisis terutama bagi pihak non-teknis. Berikut adalah grafik penjualannya. Grafik ini menampilkan total penjualan dari berbagai produk. Produk dengan penjualan tertinggi adalah monitor sebesar sekitar 16.884.017 diikuti oleh USB drive sekitar 16.752.497 dan handphone sekitar 16.179.315 rupiah. Sementara itu penjualan terendah terjadi pada keyboard sebesar 7.068.287 dan speaker sebesar 8.877.840 rupiah. Visualisasi ini mempermudah kami dalam melihat pola penjualan dan membandingkan performa antar produk. Selain itu, garis tren menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan penjualan secara umum di antara produk-produk yang ditampilkan. Oke, next. Di dalam penutupan ini, kami akan menjelaskan pengalaman kami. Selama mengerjakan proyek analisis data transaksi dengan Hadoop, MapReduce, kami belajar tidak hanya soal teknis seperti menjalankan perintah atau membuat program, tapi juga memahami pentingnya mengelola data skala besar secara efisien. Kami jadi tahu bagaimana perusahaan memproses jutaan data untuk mendapatkan insight yang berguna. Proyek ini juga melatih kami bekerja secara sistematis dan membagi tugas dalam tim. Setiap tahap punya tantangan tersendiri, tapi justru dari situlah kami banyak belajar hal baru. Yang tak kalah penting, kami semakin paham arti kerja sama tim. Proyek ini berjalan lancar karena komunikasi, pembagian tugas yang adil, dan semangat belajar bersama. Kami bangga bisa menyelesaikan sebagai tim yang solid. Mungkin sampai sini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.